قل يا عبادي الذين ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwatal iman kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala di salah satu rumah Allah dalam rangka berubudiyah, dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa meniti dan mengikuti jejak beliau sampai yaumil kiamah nanti hendaknya. Ikhwatal iman kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan bahas al-mu'awwiqatu an talabil ilmi. Penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, atau perkara-perkara yang menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu. Perkara ini Bapak Ibu sekalian harus kita ketahui. Tujuan kita mengetahuinya agar kita bisa menghindar darinya, agar kita benar-benar bisa meraih ilmu tersebut. Kalau kita tidak tahu perkara-perkara yang menghalangi kita dari meraih ilmu, maka dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam perkara tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan ilmu tersebut, atau ilmu yang kita pelajari itu tidak bermanfaat. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan bahas penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, atau perkara-perkara yang menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu. Baik, kita langsung masuk yang pertama, perkara yang pertama, al-mu'awwiqul awwal. Penghalang yang pertama yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu, fasadun niyati, rusaknya niat. Apa Bapak Ibu? Rusaknya niat. Kalau sudah niat yang rusak, maka secara otomatis nanti ilmu itu tidak bisa kita raih, ilmu itu tidak bisa kita peroleh. Nanti akan kita bacakan apa maksud dengan rusak niat di sini. Baik, disebutkan di sini wan niyatu hiya ruknul amali wa asasuh. Niat adalah merupakan pondasi dari suatu amalan. Jadi niat ini Bapak Ibu sekalian adalah pondasi dari suatu amalan. Ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu bisa tidak tegak kokoh tanpa pondasi Bapak Ibu. Biasanya para tukang tahu ini. Bagaimana bangunan tidak akan bisa tegak tanpa pondasi? Bisa, tapi tidak kokoh, tidak kuat. Digoyang sama gempa sedikit saja nanti apa? Ambruk, roboh. Tapi ketika bangunan itu memiliki pondasi yang kuat dan kokoh, maka bangunan itu akan bisa tegak dengan kuat. Dia bisa kokoh, berdirinya pun akan kokoh. Maka niat ini adalah merupakan dasar atau pondasi suatu amalan. Akan tetapi niat ini pun terkadang masuk padanya
noda-noda yang merusak niat itu sendiri. Akan ada nanti noda-noda yang akan merusak niat seseorang, baik dalam beramal maupun dalam menuntut ilmu. Nah, pembahasan kita sekarang kan ya tentang menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu ternyata niat kita ini bisa juga dimasuki oleh noda-noda, hal-hal yang merusak niat itu sendiri. Ya, ini disebutkan ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faniyatu ruknun, kata pengarang kitab di sini. Maka niat itu adalah pondasi. Sebagaimana penyair mengatakan, wal baitu la yubtana illa bi a'midatin wala imada idza lam tubna arkan. Sini disebutkan, ada sebuah penyair mengatakan, rumah wal baitu la yubtana illa bi a'midatin. Rumah itu tidak mungkin dibangun tanpa tiang-tiang. Ya tidak Bapak Ibu sekalian. Rumah dia menjadi rumah ketika ada tiang-tiangnya. Ketika ada tiang-tiangnya baru bisa dinaikkan batanya nanti. Baru bisa juga naik apa namanya kalau di atas itu. Blok apa namanya itu, ya. Kuda-kudanya. Tapi kalau tidak ada tiang-tiangnya, rumah tidak mungkin bisa tegak. Kemudian wala imada idza lam tubna arkan. Kemudian tidak mungkin bisa tegak tiang-tiang itu apabila tidak dibangun pondasi. Ketika orang membangun rumah, pasti ada pondasinya supaya tiang-tiang ini bisa ditegakkan. Kan dari pondasi itu nanti ada besinya, disambung dari situ baru tegak tiang-tiangnya. Nah, sama seperti itu juga amal kita. Maka amal itu pondasinya itu adalah niat. Amal pondasinya adalah apa? Adalah niat. Kemudian disebutkan fa idza kanatin niyyatu mashubatun bi syai'in minal lauti ala khilafi anwa'i. Apabila niat itu dicampuri dengan sesuatu berupa noda dan kotoran-kotoran dengan berbagai macam jenisnya, seperti hubbu tasaddur, cinta popularitas, atau hubbu syuhrah. Terkadang Bapak Ibu sekalian, seorang penuntut ilmu itu ketika dia belajar ilmu agama niatnya salah. Apa niatnya? Supaya nanti besok kalau sudah selesai belajar jadi terkenal. Nah, ini bahaya ini. Akan ada nanti pembahasan yang khusus tentang ini nanti. Di sini disebutkan secara umum saja dulu. Adapun penjelasannya nanti akan disebutkan nanti setelah poin yang pertama ini. Saya sebutkan fa inna hadza kafilun bi an yakuna hajizan mani'an fi tariqi sahibi tilkan niyyah. Maka ini adalah merupakan salah satu faktor yang menjadi penghalang jalan pemilik niat tersebut untuk meraih ilmu. Kalau seandainya niat seorang menuntut ilmu itu Bapak Ibu sekalian supaya ingin terkenal, tersohor namanya, maka ini penghalang pertama ini. Termasuk perusak niat seseorang dalam menuntut ilmu. Begitu juga dalam beramal juga demikian, ya, termasuk dengan amalan-amalan yang lain. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang ulama besar dalam masalah hadis. Disebutkan Amirul Mukminin fil hadis. Beliau ini adalah pemimpinnya orang-orang mukmin dalam masalah hadis di kala beliau hidup. Ya. Beliau pernah berkata, apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati.
tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki, aku obati selain daripada niatku. Niat ini Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang sangat sulit kita untuk meluruskannya. Betul atau tidak? Karena di amalan hati, letaknya di dalam hati kita. Kita sulit sekali untuk meluruskan. Sehingga apa? Beliau pantas mengatakan demikian. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati selain daripada niatku. Karena niat itu terkadang berubah-ubah. Terkadang orang Bapak Ibu sekalian di awal itu ikhlas, ternyata nanti dapat sanjungan dari orang, dapat pujian dari orang misalnya. Itu bisa berubah. Itu bisa merubah niat seseorang. Makanya seorang muslim dia harus punya amalan yang mana amalan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah SWT. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena amalan yang nampak, yang dilihat oleh manusia itu nilainya kecil di sisi Allah SWT. Tapi amalan yang tidak nampak, yang hanya tahu kita dan Allah SWT, itu nilainya besar. Karena hal-hal yang akan merusak niat kita itu kecil. Karena yang tahu mengamalkan itu hanya kita dengan Allah SWT. Kalau kita melihat para salaf kita dulu, seperti cucunya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Hasan bin Abi Thalib. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib ini ada namanya Ali juga. Ya. Jadi Ali bin Husain, Ali bin Husain bin Abi Thalib. Berarti anaknya siapa ini? Anaknya siapa? Husain. Ali bin Husain bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dia punya cucu dari anak beliau Husain, namanya Ali juga gitu. Jadi dia sama namanya dengan kakeknya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam sebuah riwayat, cucu beliau ini Ali bin Husain ini dia punya satu amalan yang tersembunyi Bapak Ibu sekalian. Yang mana amalan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah SWT. Ternyata dia ini setiap malam suka mengantarkan roti, makanan ke rumah orang-orang miskin yang ada di Madinah. Ya, subhanallah. Setiap malam ya, dia itu membawa roti. Dia bawa sendiri, dia masukkan ke dalam karung, dia pikul sendiri, kemudian dia keliling-keliling. Ya, keliling-keliling malam-malam beliau antarkan roti ini ke rumah-rumah orang-orang miskin yang ada di Madinah. Ya, kalau orang zaman sekarang malam-malam malah nyolong kalau tengah malam. Kalau dia enggak. Kalau dia tengah malam itu bersedekah. Ya, bersedekah. Sampai-sampai dia mengatakan shadaqatu fi sawadil laili tudfi'u ghadabar rabbi, kata dia. Apa kata Ali bin Husain? Shadaqatun fi sawadil laili tudfi'u ghadabar rabbi, kata dia. Bersedekah di tengah malam gelap gulita dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Dan dia punya kebiasaan ini, setiap malam beliau mengantarkan roti-roti ini di depan pintu Madinah. Sehingga setiap malam orang-orang miskin itu kalau buka pintu dia langsung menemukan ada makanan, ada menemukan roti. Orang-orang Madinah tidak tahu kalau itu adalah Ali bin Husain tadi. Tidak ada yang tahu satupun. Kapan tahunya? Ketika sudah meninggal. Ketika dia meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia meninggal dunia, ada dua tanda
yang menunjukkan memang dia yang setiap malam bersedekah ya kepada orang-orang fakir miskin yang ada di mana? Di Madinah. Apa tandanya? Yang pertama, setelah dia meninggal dunia, tidak ada lagi datang. Tidak ada lagi datang roti itu. Tidak ada lagi datang makanan itu di depan pintu orang-orang fakir miskin yang ada di Madinah. Maka orang berkata-kata, ya, ini berarti dia yang yang bersedekah setiap malam. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nampak di pundaknya. Di bagian pundak nih kan, bekas karung ya. Ya mungkin kalau udah terlalu sering kan mungkin kan membekas ya, tebal mungkin di bagian pundaknya. Disebut dengan sebenarnya nampak di bagian pundaknya ini bekas indikasi bahwasanya ini orang sering ngangkat. Ya, tidak ada terjangkiti dengan penyakit apa? Riya tadi, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau seandainya ketahuan ketika dia masih hidup. Kenapa? Bisa nanti masuk penyakit riya tadi, masuk pujian orang. Oh saja. Ada salah seorang ulama yang bernama Daud ya, ibni Abi Mahdi. Nah, Daud ibni Abi Hindi, Daud ibni Abi Hindi. Dia ini Bapak Ibu sekalian, puasa sunnah selama 40 tahun. Dia rajin berpuasa selama 40 tahun. 40 tahun itu lama atau tidak Pak? Kami aja yang depan ini belum ada umur 40 tahun. 40 tahun itu umur yang lama. Bukan sebentar umur 40 tahun. 40 tahun dulu sama 40 tahun sekarang itu beda. Kenapa? Kalau dulu itu lama sekali, kalau sekarang sebentar mungkin. Kenapa? Salah satu tanda kiamat sudah dekat. Dekatnya antara dua zaman. Baru pekan kemarin udah sampai lagi sekarang, kan gitu. 40 tahun dia berpuasa Bapak Ibu sekalian. Yang hebatnya disebutkan dalam riwayat tersebut, tidak ada satupun orang yang tahu kalau dia puasa sunnah. Tidak ada satupun yang tahu. Sampai-sampai istri dan anak-anaknya itu tidak tahu kalau dia puasa. Dia ini ya, Daud ibni Abi Hindi adalah seorang pedagang sutra, kain sutra ya, dia seorang pedagang kain sutra. Jadi setiap hari dia pergi ke pasar berdagang. Jadi dia setiap pagi itu Bapak Ibu sekalian biasa membawa bekal ya. Dia bawa Bapak Ibu sekalian. Setiap hari kalau kita mungkin bawa bawa rantang atau apa ya, pokoknya terserah lah, bawa bekal. Pagi itu dia berangkat bawa bekal untuk pergi jualan kain sutra. Nah, di tengah perjalanan dia menuju ke pasar tadi, maka makanan yang dia bawa tadi itu dia bagikan kepada orang-orang miskin yang dia temukan di jalan, di tengah jalan. Sampai di tempat kerja, ya. Nah, sampai di tempat kerja, orang melihat dia punya wadah bekal. Sampai di tempat kerja, orang-orang melihat, wah berarti dia tidak puasa karena dia bawa apa? Wadah, terus setiap hari dia bawa wadah itu, wadah bekal itu. Subhanallah. Sampai di pasar, orang mengira dia tidak puasa. Wah, dia habis makan nih, dia bawa punya apa? Punya bekal. Jadi orang mengira dia itu tidak puasa. Balik dari tempat kerja, pulang ke rumah, dia berbuka bersama sekalian makan malam dengan anak dan istrinya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Dan ini beberapa potret bagaimana mereka para salaf kita berusaha menyembunyikan amalnya. Dan perlu kita garis bawahi, yang disembunyikan itu adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Adapun yang amalan wajib seperti sholat berjamaah di masjid, oh tidak boleh. Jangan nanti berdalil dengan itu. Saya
takut riak kalau sholat berjamaah, saya sholat di rumah aja. Oh, tidak bisa. Yang jadi patokannya itu kalau itu adalah amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib harus ditampakkan, dan itu adalah syiarnya umat Islam. Jangan sampai amalan-amalan wajib kita sembunyikan. Yang seperti sholat ini terutama azan dan iqamah. Kalau masing-masing orang berprinsip saya takut riya, saya tidak sholat berjamaah di masjid, saya sholat di rumah aja, saya takut riya. Siapa lagi yang mengumandangkan azan? Siapa yang mau iqamah? Kalau yang ini harus ditampakkan karena dia termasuk syiarnya umat Islam, syiarnya agama kita. Jadi kenapa dikhawatirkan nanti kalau amalan wajib pun seperti sholat tadi, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki pun disembunyikan, maka orang-orang munafik menjadikan ini sebagai alasan. Kenapa? Orang-orang munafik, Bapak Ibu sekalian, itu malas sholat berjamaah di masjid. Kalau di zaman Nabi itu sangat mudah menandakan mana orang-orang munafik sama mana yang bukan orang munafik. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, dia mengatakan, wa ma ra'aituna, dan kami tidak melihat di antara kami ada orang yang sengaja tidak sholat berjamaah di masjid illa munafikun ma'lumun nifaq. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kami tidak melihat di antara kami ini ada orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kecuali itu adalah orang-orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Jadi kalau di zaman Nabi, Pak Bu, itu mudah. Kalau mencari orang munafik sangat mudah. Maksudnya sifat orang munafik itu ada pada dia. Kenapa? Karena memang terbukti tidak ada satupun yang tahu siapa yang benar-benar orang munafik itu. Walaupun ada beberapa, ya. Adapun daftar nama orang munafik itu tidak semua sahabat tahu. Ya, tidak semua sahabat tahu. Nabi pernah menyebutkan kepada salah seorang sahabat. Kalau tidak salah sahabatnya Hudzaifah bin Yaman. Nabi sebutkan kepada dia daftar nama-nama orang munafik. Itu banyak, itu semua sahabat tidak tahu kecuali dia yang tahu. Bahkan Umar bin Khattab pun dia tidak tahu. Umar saja itu khawatir dia terjangkit sifat nifaq. Beliau khawatir termasuk orang-orang munafik pula. Apa buktinya? Sampai beliau bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah saya ini termasuk dalam daftar nama orang-orang munafik yang disebut oleh Nabi SAW kepadamu? Dijawab sama sahabat Hudzaifah, tidak. Jadi orang-orang munafik kalau mengerjakan salat, Bapak Ibu sekalian, mereka mengerjakannya dengan malasan. Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu hendak melakukan salat, mereka mengerjakan salat itu dengan malas-malas. Itu sifatnya orang munafik. Tapi zaman sekarang jangan kita langsung vonis. Ada tetangga kita enggak salat, kamu munafik. Enggak bisa seperti itu. Mungkin sifatnya apa? Ada pada sebagian saudara kita. Sifat orang munafik ini yaitu apa? Malas dalam beribadah, malas dalam sholat, suka menunda-nunda sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana Nabi SAW menceritakan sholat asarnya orang munafik. Orang munafik, Bapak Ibu sekalian, kalau sholat asar, Nabi mengatakan dia itu duduk santai. Yajlisu yarkubu syamsa, yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan fa naqara arba'an wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalil. Nabi mengatakan
menceritakan kepada para sahabatnya bagaimana sholat asar orang munafik. Yajlis, duduk dia duduk santai. Yarqubu syams, memantau pergerakan matahari. Wah, ini matahari udah sampai di mana ini? Dia duduk santai lihat matahari udah sampai di mana. Nabi mengatakan hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Sampai-sampai kalau matahari itu sudah berada di bawah, di antara dua tanduknya setan. Kalau matahari itu sudah berada di antara dua tanduk setan, itu waktu yang kita dilarang untuk salat mutlak situ. Kapan itu? Ketika matahari hendak tenggelam. Kalau matahari mau tenggelam, berarti ini perpindahan antara sholat asar dengan sholat apa? Maghrib. Itu indikasi sudah mau berpindah itu. Maka Nabi mengatakan fanaqara arba'an. Maka orang-orang munafik kalau sudah melihat matahari hendak tenggelam, maka mereka mematok 4 kali. Tak, tak, tak. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Matok 4 kali ini apa maksudnya? Salat gimana? Hah? Iya, dia salat 4 rakaat, tapi Nabi menyebutnya mematok 4 kali. Cepat. Kenapa dia cepat salat? Karena waktu mau berpindah. Ini ibaratnya batasnya Bapak Ibu sekalian. Sebelah sini sholat asar, sebelah sini sholat maghrib. Ketika matahari udah pas di sini, ini kan mau pindah ini. Maka dia khawatir nih, ini sholat mau, waktu sholat asar mau habis. Maka dia mematok 4 kali. Yang diistilahkan dalam bahasa kita sholat cotok ayam. Maka sholat capek-capek itu Pak Bu, dikhawatirkan meniru sholatnya orang-orang munafik. Sebagian orang kan bangga itu, sholat dengan jumlah rakaat banyak, cepat-cepat, ya, cepat sekali. Kadang-kadang cuma 15 menit selesai dengan jumlah rakaat yang banyak. Padahal itu salah satu ciri sholatnya orang munafik. Apa yang kita banggakan dari situ? Dan Nabi mengatakan wala yazkurunallaha fiha illa qalila. Orang-orang munafik tidak mengingat Allah di dalam salat kecuali sangat sedikit sekali. Sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Maka ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat nifak. Dari sifat apa? Nifak. Jangan kita jadikan menyembunyikan amal tadi, ya. Jangan kita jadikan menyembunyikan amal tadi sehingga kita menjadikan amalan sholat berjamaah itu yang sebenarnya wajib di masjid, dengan alasan itu, dalil itu, kemudian kita tidak sholat berjamaah. Ini tidak benar. Sekali lagi kita ingatkan, jangan salah paham bahwasanya ranahnya kita untuk menyembunyikan amal itu dalam masalah amalan-amalan yang sunnah. Kenapa? Tidak semua orang bisa mengerjakan amalan sunnah tersebut. Terkadang ada orang bisa puasa Senin Kamis. Si A bisa puasa Senin Kamis, si B dia tidak bisa. Tapi dia bisa qiyamul lail. Terkadang si B ini dia bisa qiyamul lail, tapi si A ini dia biasa tidak bisa qiyamul lail, tapi dia bisa puasa Senin Kamis. Jarang orang yang bisa mengumpulkan itu semua Bapak Ibu sekalian. Jarang orang yang bisa mengumpulkan seluruh amalan-amalan sunnah ini dalam dirinya. Pasti nanti ada yang tidak bisa dia. Jangankan itu, si kaya dan si miskin ini ada memiliki kelebihan. Orang kaya itu bisa bersedekah, berinfak dengan kelebihan apa? Harta mereka. Orang miskin dia tidak bisa berinfak dengan kelebihan apa? Harta mereka. Dan itu adalah suatu hal yang wajar. Apa yang mau diinfakkan? Dia tidak punya harta. Berbeda dengan yang kaya tadi. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, anna nasa min ashabin Nabi SAW. Ada sekelompok manusia dari sahabat Nabi SAW.
Maksudnya para sahabat yang mereka fuqara wal masakin. Dia fakir dan miskin. Mereka datang kepada Nabi SAW. Ja'u ila Nabi SAW. Mereka mendatangi Nabi SAW. Mereka mengeluh. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Qalu lin Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nusum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Apa kata kalau selanjutnya sahabat Abu Dzar yang menceritakan? Ada sebagian sahabat yang miskin, yang fakir miskin, dia mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka membawa pahala yang melimpah ruah. Mereka datang nanti dia membawa pahala yang banyak. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Mereka itu sholat sebagaimana kami pun sholat. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami pun bisa puasa. Cuma satu yang tidak bisa kami. Mereka memiliki kelebihan. Apa itu? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Mereka itu bisa berinfak, bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi para sahabat yang miskin, dia ini berkecil hati. Kami tidak bisa bersedekah, ya Rasulullah. Sementara mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi SAW menggemboskan niat baik mereka ini, ingin juga bisa berinfak, bersedekah? Tidak. Nabi memberikan solusi kepada mereka. Nabi memberikan jalan yang terbaik untuk sahabat yang miskin. Apa kata Nabi SAW? Awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan dengan satu amalan yang dengannya kalian bisa bersedekah? Dan perlu kita garis bawahi, para sahabat ini mereka mengadu kepada Nabi ini bukan karena mereka iri dan dengki dan sebagainya. Tidak. Mereka memang iri, tapi iri mereka ini di dalam sisi yang positif, yaitu ingin apa? Termotivasi mereka ini, para sahabat ini ingin juga bisa bersedekah. Dan mereka ini berlomba-lomba dalam beramal soleh. Berbeda dengan kita. Kita ini irinya kalau lihat saudara dapat harta banyak, kan? Sebagian kita kalau lihat ada orang dapat harta banyak, kita iri. Kita tidak pernah iri melihat saudara kita yang rajin beribadah. Kita tidak pernah iri melihat saudara kita yang bisa puasa Senin Kamis misalnya. Kita tidak pernah iri melihat saudara kita yang rajin ikut pengajian misalnya. Tapi dalam masalah dunia kita tuh irinya luar biasa. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat mereka tuh irinya dalam masalah kebaikan. Bagaimana saya juga bisa melakukan kebaikan seperti itu. Jadi memang beda ya, tingkat keimanannya beda kita dengan mereka para sahabat. Sehingga Nabi memberikan solusi kepada mereka. Boleh lanjut sedikit? Hah? Boleh lanjut sedikit deh. Nanggung masalahnya. Terputus hadis ini nanggung. Baik. Maka dijawab oleh Nabi SAW. Inna bi kulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya pada setiap lafaz tasbih, apa itu? Subhanallah, shadaqatan. Itu dinilai sedekah sama Allah SWT. Wa bi kulli tahmidatin shadaqatan. Dan di setiap lafaz tahmid alhamdulillah itu pun dinilai sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqatan. Dan setiap lafaz takbir Allahu Akbar pun dinilai sedekah. Wal amru bil ma'ruf shadaqatan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan itu pun dinilai sedekah. Wan nahyu an munkarin shadaqatan. Melarang seseorang mencegah dari perbuatan yang mungkar pun dinilai sedekah. Wa fi budni ahadikum shadaqah. Seseorang yang sudah menikah mendatangi istrinya, menggauli istrinya, itu pun dinilai sedekah. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Setelah
mereka diberikan jawaban oleh Nabi, diberikan solusi oleh Nabi. Dengan amalan itu mereka pun bisa bersedekah walaupun tidak harus mengeluarkan harta. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang kaya pun mendengar perbincangan mereka ini dengan Nabi SAW. Maka orang-orang kaya pun mereka bertasbih, baca subhanallah. Maka orang-orang kaya pun membaca tahmid, alhamdulillah. Maka orang-orang kaya pun membaca takbir, Allahu Akbar. Ternyata sampai ke telinga mereka, mereka pun mengamalkan ini. Kemudian orang-orang fuqara ini, orang-orang miskin ini, sahabat-sahabat yang miskin, mereka pun kembali mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pun bisa mereka bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertakbir. Apa jawaban Nabi ketika itu? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Kalau itu memang adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak bisa lagi. Ini yang kita katakan. Terkadang dalam masalah amalan-amalan yang sunnah, ada orang yang bisa ini, ada yang tidak bisa itu. Ya. Ada yang bisa mengamalkan ini, ada yang tidak bisa yang itu. Tapi dia bisa yang ini misalnya. Maka dalam amalan-amalan sunnah inilah kita ranahnya berusaha untuk menyembunyikannya. Lihat Al-Hasan, lihat tadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia menyembunyikan amalan apa? Apa? Sedekah. Daud bin Abi Hindi, dia menyembunyikan amalan apa? Puasa apa? Puasa sunnah. Ya, kalau sekali bisa kita untuk menyembunyikan amalan yang sebenarnya sunnah ini, silahkan. Maka itu jauh lebih baik. Kenapa? Amalan yang nampak, yang dilihat oleh manusia, yang nampak itu nilainya sedikit. Tapi amalan yang tersembunyi itu nilainya besar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan tadi sebelum salat Isya, kita masih pada perusak atau penghalang yang pertama, yaitu fasadun niyah. Rusaknya apa? Niat, ya, rusaknya niat. Tadi kita terakhir menyebutkan perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati selain daripada niatku. Kemudian di sini disebutkan, wa idza kana hadzal imamu Ats-Tsauri fama baluna binahnu. Kalau seandainya Imam Sufyan Ats-Tsauri saja seperti ini yang beliau rasakan, beliau sulit mengobati, memperbaiki niat beliau ini, lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Maka tentu kita harus berusaha menjaga niat kita dalam menuntut ilmu, agar niat tersebut tidak rusak, ya. Kenapa? Ilmu kalau kita pelajari tapi niatnya bukan karena Allah, maka ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ad-Darul Qutni, ya. Kata Al-Imam Ad-Darul Qutni, beliau mengatakan, beliau ini termasuk Amirul Mukminin fil hadits, termasuk pemimpinnya kaum muslimin, ulamanya hadits, ya. Beliau mengatakan, talabnal ilma li ghairillahi fa aba an yakuna illa lillah. Kami pernah menuntut ilmu, niatnya bukan karena Allah, maka ilmu itu tidak bisa diraih kecuali hanya karena Allah. Nah, ini kata beliau. Ya, kami menuntut ilmu, pernah menuntut ilmu, niatnya bukan karena Allah, maka ilmu itu enggan, tidak bisa diraih kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nanti kita akan sebutkan ya bagaimana cara agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Ini penting, ini perlu kita ketahui agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, agar ilmu itu bisa kita raih, agar ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita, agar ilmu itu bermanfaat. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ya, tanda ilmu itu ikhlas ya. Tanda ikhlas dalam menuntut ilmu, ilmu itu bermanfaat bagi penuntut. Apa contoh ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ketika ilmu yang kita pelajari itu bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak menimbulkan rasa takut, berarti ilmu tadi tidak bermanfaat. Terkadang ilmu yang dipelajari itu sudah benar, tapi mungkin kenapa kok tidak bermanfaat? Mungkin ada penghalangnya tadi. Apa diantaranya? Rusak niat tadi. Pada hakikatnya kalau seandainya dia memang mempelajari ilmu itu memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, berarti ilmu itu sebenarnya bermanfaat. Tapi terkadang kok tidak bermanfaat bagi orang yang menuntut, bagi orang yang pelajarinya. Ini berarti ada penghalang di situ. Maka salah satu penghalangnya tadi niat yang rusak, sehingga tidak bermanfaat, sehingga ilmu itu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah SWT. Padahal sebenarnya ilmu agama yang kita tuntut yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kayak Allah mengatakan innama, bertambah berilmu tentang Allah maka dia bertambah takut. Nah ini dia ilmu yang bermanfaat tadi, yaitu ilmu yang membuahkan rasa takut, yang dengannya dia bertambah takut kepada Allah, bertambah takut dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, bertambah takut dia melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu indikasi ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak membuahkan rasa takut, dia sudah tahu itu hukumnya tapi masih dikerjakan juga, berarti indikasi ada ya, berarti ilmu ini tidak bermanfaat untuk dirinya, karena mungkin salah dalam cara menuntut ilmu, atau mungkin ada penghalang yang dia lakukan sehingga ilmu tersebut tidak bermanfaat. Baik, kita masuk al-mu'awwiqus tsani. Kita percepat nih. Ini banyak sebenarnya penghalang nih. Ya. Banyak penghalang dalam menuntut ilmu ini. Baik, kita masuk yang kedua, penghalang yang kedua, al-mu'awwiqus tsani, hubbus syuhrati wa hubbut tasadduri. Cinta popularitas dan cinta ketenaran. Ini paling berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau penyakit ini sudah menjangkiti seorang penuntut ilmu, berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam jurang yang sangat berbahaya. Seorang penuntut ilmu harus berhati-hati, ya. Berhati-hati dari cinta popularitas ini, cinta ketenaran. Kalau niat dia belajar ilmu agama itu, suatu saat nanti ketika dia sudah selesai belajar agar dia menjadi terkenal, sudah salah niat dia ini. Berarti dia sudah cinta popularitas, cinta ketenaran. Disebutkan di sini wa huwa dakhilun tahtan niyati walakin yunfaradu li ahamiyati. Sebenarnya cinta popularitas, cinta ketenaran ini Bapak Ibu sekalian berada di bawah pembahasan tentang rusak niat tadi. Dia masuk ke pembahasan tentang rusak niat tadi itu. Karena popularitas, ketenaran itu letaknya di mana? Di dalam hati kita kan, niat. Nah sebenarnya ini termasuk ke dalam pembahasan tentang niat tadi. Kenapa dipisah? Karena pentingnya perkara ini.
Ya. Akan tapi dia dipisah sendiri, termasuk perusak atau penghalang sendiri, karena pentingnya pembahasan ini, karena bahayanya dia cinta popularitas ini. Sampai disebutkan sini wasyuhratu wattasadduru daun wabil. Cinta popularitas, cinta ketenaran ini adalah penyakit kronis, penyakit yang berbahaya, yang bisa menjangkiti siapa saja, ya, yang bisa menjangkiti orang yang berilmu, ya. Ini bahaya. Dia bisa menjangkiti talibul ilmi dan bisa menjangkiti seorang yang alim berilmu, ya. Memang berat, apalagi di zaman sekarang dengan majunya teknologi, ada live kan. Nah, ini sangat berbahaya. Penyakit ini sangat berbahaya, ya, cinta yang popularitas, penyakit yang satu ini sampai disebutkan sama Syekh Sadhan di sini dalam kitab beliau, daun wabil, penyakit kronis dia, bahaya dia. Dia bisa menjangkiti niat atau hati seseorang. La yaslam minhu illa man asamahu Allah. Tidak ada yang bisa selamat dari penyakit yang satu ini kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali orang-orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Asy-Syatibi rahimahullah, sebagaimana perkataan al-Imam Asy-Syatibi, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Kata Imam Asy-Syatibi, perkara yang paling terakhir luntur dari hati orang-orang yang soleh adalah cinta kekuasaan, cinta popularitas. Nah, ini menunjukkan sangat berbahayanya ini penyakit yang satu ini. Maka kata pengarang kitab di sini, fa idza kanat niyatut talibi an yashtahira ismuhu wa an yartafi'a dzikruhu wa an yakuna mubajjilan kullama halla aw rahila la hamma lahu illa dzalik faqad adkhala nafsahu madakhila khatiratan. Kata beliau, kalau seandainya niat seorang penuntut ilmu, niat dia belajar ilmu itu Bapak Ibu sekalian, an yashtahiru ismuhu, supaya nama dia itu terkenal. Tuh loh, sebulan dah belajar di sana, di sana, di sana. Kalau ini niat dia. Wa an yartafi'a dzikru, dia menuntut ilmu supaya namanya terkenal, supaya namanya selalu diangkat-angkat, disebut-sebut. Wa an yakuna mubajjilan kullama halla aw rahila, atau niat dia menuntut ilmu itu manakala dia tuh senang, ya, senang dipuji tatkala dia berada di suatu tempat, aw rahila, atau pergi ke suatu tempat. La hamma lahu illa dzalik, tidak ada niat dia menuntut ilmu supaya ingin terkenal tadi ini. Faqad adkhala nafsahu madakhila khatiratan, berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam lubang, ke dalam sebuah tempat yang sangat berbahaya, ya. Dia memasukkan dirinya ke dalam sebuah lubang atau tempat yang berbahaya. Wa yukfa an na'rifa hadithan wahidan, cukup bagi kita sebagai pengingatnya kita ketahui satu hadis dari Nabi SAW, yang sebenarnya hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah pengingat untuk kita. Apa hadis ini? Mungkin sudah sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalatha ila an qala wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama fa'alta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu fika wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzdzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nabi mengatakan,
Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling pertama dihakimi, diadili oleh Allah nanti pada hari kiamat salasah, 3 orang. Ada 3 jenis kelompoknya. Sampai Nabi menyebutkan ila anqala, sampai beliau mengatakan salah satu dari yang 3 itu rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmunya. Ya, ini termasuk pengingat untuk yang menyampaikan sekarang juga ini. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka diperlihatkan, diperkenalkan kepada dia, diingatkan kepada dia, diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmatnya. Fa'arafah, dan dia pun mengetahui. Qala, maka Allah berkata, fama fa'alta fiha, apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Apa kata dia? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika. Ya Allah, saya ini belajar ilmu dan mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Wa qara'tu fika, dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau. Qala, maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta, kata Allah SWT. Allah Maha tahu apa yang terbesit, apa yang terlintas di hati-hati kita. Allah mengetahui Bapak Ibu sekalian, apa yang terbesit, apa yang terlintas di pikiran kita dan di hati kita. Allah Maha tahu apa isi hati kita, sehingga ketika itu kita tidak bisa berdusta, ketika itu kita tidak bisa berbohong. Bapak Ibu sekalian, Allah tahu isi dada kita. Kalau di dunia mungkin kita bisa berbohong dengan orang. Kalau orang bertanya, kamu tadi ngapain? Oh, saya begini dan begitu. Mungkin orang menganggap, ya udah, namanya orang yang manusia, dia tidak tahu apa isi hatinya. Maka dia pun menghukumi sesuai apa yang disampaikan. Itu di dunia. Kalau di akhirat tidak bisa seperti itu. Semuanya jelas, semuanya nampak. Yang putih jelas putih, yang hitam jelas hitam. Tidak ada yang sama-samar ketika itu, jelas bagi Allah SWT. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Al-Basir, Maha melihat. Allah As-Sami, Maha mendengar. Allah mengetahui, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari ilmu Allah SWT. Sehingga ketika itu Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Akan tetapi engkau itu belajar ilmu supaya dikatakan sebagai seorang yang alim, orang berilmu. Wah, ini sebulan ini baru pulang dari ini dan itu. Wah, kalau itu niat dia menuntut ilmu, berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam jurang yang berbahaya. Ya, dia masukkan dirinya ke dalam jurang yang sangat-sangat berbahaya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai qari. Ya, orang yang hebat dalam baca Al-Qur'an. Ya. Kemudian Allah mengatakan faqad qila, sungguh gelar-gelar itu sudah engkau dapat semasa di dunia. Orang-orang mengatakan engkau sebagai seorang yang alim, orang yang hebat, orang yang berilmu, orang paham tentang masalah agama. Orang-orang di dunia sudah mengatakan engkau itu adalah seorang yang hebat baca Al-Quran, qari, fasih dalam baca Al-Quran. Dan gelar-gelar itu telah engkau dapat semasa di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya, kemudian wajahnya itu diseret, ya. Jadi wajah di bawah ini, wajahnya itu diseret hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya kalau salah niat dalam menuntut ilmu. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan pula berdalil dengan ini. Kalau mau itu Ustaz biarlah nak menuntut ilmu. Nah, ini tidak boleh. Karena sebagian orang yang punya syubhat di kepala, ya,
Nuntut ilmu salah niat diancam. Dan nuntut ilmu diancam, ya kalau itu biar nuntut ilmu. Tidak bisa. Tidak menuntut ilmu agama pun berdosa. Jadi ada ilmu agama, ilmu daruri, ya, yang itu harus kita pelajari. Kalau tidak kita pelajari, kita berdosa. Jadi memang kewajiban menuntut ilmu agama ini, ada yang bisa gugur dengan sebagian yang lain, ada yang tidak bisa gugur dengan sebagian yang lain. Apa contohnya? Tata cara wudu. Coba kalau seandainya wudunya tidak benar, yang dia gunakan itu untuk sholat, tata cara sholat. Coba kalau seandainya sholatnya tidak benar, dari mana dia tahu sholat itu benar, wudu itu benar? Dari apa? Belajar. Tidak bisa turun-temurun itu ilmu itu yang kayak itu, dengan belajar, ya. Memang harus belajar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Dan perlu kita ketahui salah satu pertanyaan malaikat di alam kubur nanti, wama ilmuka, apa ilmumu? Ya, ditanya sama malaikat nanti. Memang yang fitnatul qabri, fitnah kubur itu, pertanyaan di alam kubur itu memang banyak hadis menyebutkan 3. Apa itu? Tentang apa saja? Tentang Allah, ya, man rabbuka. Kemudian wama dinuka, apa agamamu? Kemudian wamanil ladzi ursila fika, siapa ini yang diutus kepadamu? Tentang Nabi Muhammad. Cuma dalam riwayat yang lain disebutkan wama ilmuka, apa ilmumu? Ilmu yang disebut di sini ilmu agama, Pak Bu, bukan ilmu dunia. Allah tidak akan menanyakan kita bagaimana cara membuat ini dan itu, masalah dunia, tidak. Yang Allah tanya, apa ilmumu? Ilmu agama. Sehingga kalau orang beriman, ketika ditanya, rohnya ditanya di alam kubur, wa ma ilmuka, apa ilmu? Maka dia akan menjawab, qara'tu kitab Allah, saya membaca Al-Quran, fa amantu bihi, dan aku beriman dengannya, wa amiltu bihi, dan aku beriman dan aku beramal dengannya. Jadi pertanyaan malaikat tentang ilmu nanti di alam kubur pun ditanyakan nanti. Dan tidak cukup cuma membaca saja. Kenapa? Orang mukmin di situ menjawab, saya membaca Al-Quran dan saya mengimani dan saya membenarkan dan saya mengamalkan. Jadi Al-Quran tidak cukup sekedar dibaca, dan dia harus diamalkan. Harus diamalkan makna dan isi kandungan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Memang membacanya dinilai apa? Pahala. Satu huruf dinilai pahala, dinilai satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan menjadi berapa? 10 kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dikalikan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim dalam surah apa saja ini? Dalam surah apa saja ini? Al-Baqarah, apa lagi? Ali Imran, apa lagi? Surat Sajadah, surat Luqman, ya, banyak. Nah, Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi Nabi mengatakan alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Berarti berapa huruf nih? 3. Berapa kebaikan?
30 kebaikan. Memang membaca Al-Quran mendapatkan pahala, tapi yang paling inti diturunkan Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk sekedar dibaca dan dihafal saja. Kalau cuma untuk sekedar dibaca dan hafal, Hajjaj bin Yusuf itu hafal 30 juz, tapi dia sangat zalim, banyak dibunuh sama dia orang. Hafal Al-Quran dia. Maka yang paling terpenting sebenarnya, di samping dia membaca dan dan memahaminya, samping dia membaca dan menghafal dan memahaminya, yang paling terpenting dia mengamalkan makna dan isi kandungannya. Dia hafal Al-Quran tapi masih pacaran, padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati zina. Kalau kita cermati ayat itu Bapak Ibu sekalian, wala taqrabuz zina, Allah menggunakan sebuah ungkapan yang maknanya dalam. Jangan kalian dekati zina. Apa yang kita pahami di sini? Ada hukum yang lebih ditekankan di situ. Jangan kalian dekati zina. Apa yang kita pahami? Mendekati zina saja tidak boleh. Terus apa lagi? Apalagi melakukan zina. Kan seperti itu. Allah tidak menggunakan wala taznu, jangan kalian berzina. Tapi Allah sudah memulai jangan dekati zina. Kenapa? Orang tidak kuasa menahan mendekati zina. Salah satu bentuk mendekati zina pacaran, sehingga zaman sekarang banyak orang pacaran terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka pacaran itu haram. Apa dalilnya? Yaitu wala taqrabu az-zina. Mendekati kita tidak boleh, apalagi melakukannya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang paling terpenting dari Al-Quran itu, kita di samping membaca dan menghafal, mengamalkan. Itu yang paling terpenting. Ya. Maka salah satu pertanyaan malaikat, wama ilmuka, apa ilmu? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar ilmu agama. Terus bagaimana Ustaz dengan niat yang bermasalah? Kita berusaha untuk meluruskan niat tersebut. Bahkan usaha kita dalam meluruskan niat itu dinilai jihad fisabilillah. Itu yang paling berat. Kita berusaha meluruskan niat kita, itu adalah sesuatu yang paling berat, jihad yang paling berat itu. Kenapa? Kita ini, hati kita ini bertengkar. Ya. Maka kita berusaha. Sejauh mana usaha kita dalam meluruskan niat, sejauh itu pula pahala besar Allah berikan kepada kita. Sehingga kata ulama itu, yang tidak benar itu udah tahu niat itu salah, dia tidak mau berusaha untuk membenarkan. Ya. Dia tahu niat itu rusak, tapi tidak berusaha untuk meluruskan itu yang tidak benar. Ya. Kalau sudah tahu niat kita itu tidak benar, maka kita berusaha untuk meluruskan niat kita. Nah, di antara cara agar niat kita itu lurus, yang pertama kata para ulama, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Jadi kita menuntut ilmu itu niatkan dalam hati kita untuk mengangkat kebodohan di diri kita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya. Setelah kita berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dengan ilmu tersebut, maka kita berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Bagaimana caranya? Dengan mengajarkannya. Ya, kita ajarkan kepada terutama keluarga kita, seperti anak istri kita, karib kerabat kita, saudara-saudara kita. Dahulukan keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ajarkan keluarga kita.
Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita mulai dari keluarga kita. Kita dakwahi anak istri kita. Kita dakwahi saudara dan saudari kita, karib kerabat kita. Terkadang kita ini kalau ngingatin orang tepat, tapi di rumah tidak mau ingatin. Padahal di rumah ada ibu kita, ada saudara kita yang menyimpang. Bahkan anak kita, sebagian orang tua kalau anak sudah besar berat lisannya mengingatkan anaknya. Ini tidaklah. Ada sebagian orang tua berat lisannya itu mengingatkan anaknya karena sudah besar. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau tidak, maka Allah haramkan bagi kita surga. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan, thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashin an ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seseorang Allah jadikan dia memimpin, ya. Allah jadikan dia pemimpin. Seorang bapak pemimpin di mana? Di mana Bapak Ibu sekalian? Di keluarganya. Tidaklah seseorang Allah jadikan dia pemimpin. Thumma yamutu yauma yamut, kemudian dia itu meninggal. Dan meninggal pada hari di mana dia meninggal itu dia dalam keadaan berbuat curang. Curang kepada orang yang dia pimpin. Ya, ini hadis ini umum. Syekh Shalih Fauzan membawakan hadis ini termasuk juga kecurangan orang tua terhadap istri dan anaknya. Apa kecurangannya? Tidak memberikan pendidikan agama yang cukup, kata Syekh Shalih Fauzan. Apa ancamannya? Nabi mengatakan, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan bagi dia surga, kata Allah Taala. Berarti kalau sudah haram surga, masuk ke mana? Masyarakat. Makanya Bapak Ibu, apa-apa kalau mengaji anak, aja anak istri kita. Jangan cuma kita aja yang pengen dapat masuk surga. Atau kalau kita tidak bisa ajak mereka di rumah, kasih tahu, ini loh tadi yang Bapak dapat di pengajian tadi, begini nak, begini, sampaikan. Tapi kalau berat lisan ini menyampaikan, ajak di pengajian, dia juga mendengarkan. Jangan cuma kita saja diselamatkan, anak istri kita selamatkan. Karena ini pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Bahkan Allah katakan, bahkan Nabi mengatakan termasuk orang yang curang. Syekh Shalih Al-Fauzan mengambil hadis ini sebagai dalil untuk mengingatkan para orang tua, terutama seorang bapak, kepala keluarga di rumah tangga, dia berkewajiban memberikan pendidikan agama yang cukup kepada istri dan anak-anaknya. Kalau tidak, terancam dengan hadis ini, illa harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan bagi dia surga. Ya, kalau haram surga masuk ke mana? Neraka. Karena tempat kembali kita nanti di akhirat cuma satu dari dua. Kalau tidak surga apa? Neraka. Tidak ada di tengah-tengahnya, tidak ada. Yang diistikan orang satu kaki di surga, satu di neraka. Tidak ada itu. Nanti di akhirat itu cuma dua tempatnya. Satu di surga, satu di neraka. Surga tempat istirahat. Neraka tempat penyiksaan, penderitaan. Ya. Maka tempat istirahat yang benar-benar kita istirahat itu di surga. Tidak ada lagi namanya amal, tidak ada. Tidak ada namanya sholat, tidak ada namanya puasa lagi, tidak ada kalau di surga itu. Tidak ada perlu kita mengeluarkan zakat, tidak perlu lagi harus haji umroh, tidak ada. Di surga tidak ada amal. Yang ada yang enak-enak, semua yang senang-senang, murni istirahat. Tidak ada kentut, tidak ada. Kentut itu di dunia itu. Tidak ada pipis, tidak ada BAB, itu di dunia itu. Semua itu sifat yang ada di dunia. Surga tempat betul-betul
rehat sejenak saja. Kenapa? Disuruh tidur dari pagi sampai malam, ada yang nak mau? Pasti tidak ada yang mau. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam kamu tidur ya? Oh, tidak ada yang mau itu. Capek badannya. Tidur terus capek badan. Duduk terus capek. Ya, buktinya banyak orang tidak tahan lama di kajian kan? Nah, capek. Berdiri terus capek. Jadi di dunia ini semuanya tidak ada yang apa namanya yang betul-betul senang, itu tidak ada. Ustaz, pergi refreshing jalan-jalan capek, pulang dari jalan-jalan coba tanya capek enggak? Aduh capek udah. Kita kalau bawa santri jalan-jalan di pondok, kalau dibawa santri jalan-jalan, saya pulang jalan-jalan kita tanya, enak nak kemarin itu refreshing? Enak Ustaz tapi capek. Nah, karena enaknya cuma sesaat, berbeda dengan surga. Di surga itu mengenaknya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya, memang tidak terbayang bagaimana enaknya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari keluarga kita, ya, kita niatkan menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari orang lain, dan kita mulai dari keluarga kita, baru kepada orang lain. Sebenarnya boleh diiringi berbareng dengan keluarga, diingatkan orang lain ini kan boleh, tidak masalah. Cuma yang tidak boleh, jangan sampai lupa mengingatkan keluarga sendiri, karena itu ada tuntutan sendiri nanti pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang kalian pimpin. Kemudian niatkan dalam menuntut ilmu itu dalam rangka menjaga ilmu tersebut. Ya. Niatkan dalam menuntut ilmu itu dalam menjaga ilmu tersebut, melestarikan ilmu tersebut. Kita percepat. Kemudian yang keempat, niatkan dalam menuntut ilmu itu untuk mengamalkannya. Ya. Untuk apa? Mengamalkannya. Kenapa? Dengan kita mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan terjaga dia. Satu contoh, amalan sunnah, kalau tidak diamalkan oleh kaum muslimin, maka dia akan hilang. Iya atau tidak? Iya. Amalan sunnah kalau tidak diamalkan oleh kaum muslimin, dia akan hilang. Ketika amalan sunnah itu dijaga dan diamalkan oleh kaum muslimin, maka dia akan hidup. Amalan itu akan terjaga. Nah, ini besar pengaruhnya. Kalau diamalkan ilmu itu, secara otomatis kita pun melestarikan ilmu tersebut, menjaga ilmu itu agar tidak hilang. Banyak contohnya ilmu tentang misalnya, tidak usah jauh, adab makan. Makan dengan tangan kanan. Kesannya kita tidak mengamalkan adab makan dengan tangan kanan ini, maka dia akan hilang. Orang akan makan dengan tangan kiri. Membaca bismillah sebelum makan. Ya. Begitu juga dengan lain. Ya. Amalan-amalan yang lain, contohnya amalan yang wajib, mengangkat celana di atas mata kaki. Wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Berbeda pendapat kayaknya ini. Ya. Dulu kami pernah belajar sama Saifin Badri, beliau mengatakan wajib hukumnya. Mengangkat celana di atas mata kaki itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Kalau kita bilang sunnah, maka orang yang benci dengan sunnah Nabi, dia mengatakan itu kan sunnah. Nah, kenapa dia wajib? Banyaknya ancaman di situ. Ya, banyak ancaman. Hadis berbicara tentang apa namanya orang yang musbil tubuhnya. Seperti hadis Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar.
apa yang menjulur ya di bawah mata kaki dari sarung ke celana, maka itu tempatnya di neraka. Maka secara hukum asal setiap nas dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang berisi di situ ada ancaman, maka berarti itu adalah larangan. Ya, adalah apa? Larangan. Berarti kita tidak boleh menjulurkan celana di bawah mata kaki karena ada ancaman. Apa ancamannya? Neraka. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan salasatun la yukallimullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok kata Nabi SAW yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti dari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih, banyak sekali. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, apa lagi? Tidak sucikan. Kemudian baginya azab yang pedih. 4 sekaligus. 1 dari 3 itu al-musbilu izaruhu, orang yang celananya isbal. Banyak hadis yang bicara tentang itu. Maka kalau seandainya seorang muslim tidak mengamalkan hadis ini, maka hilang ini ilmu yang satu ini. Apa ilmu? Mengangkat celana di atas mata kaki. Jenggot juga demikian. Ya, dia hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini antara cara bagaimana kita mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Baik, masih lanjut nih. Sampai jam berapa Pak? 9 pas. Atau kita cukupkan? Ini mempanjang nih pembahasannya. Masih nomor 2, tanya jawab. Baik, kita buka sisinya jawab, tapi kami berharap tidak ada yang bertanya, biar tidak usah apa namanya ada tanya jawab. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut aja sampai jam 9. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit biar pas jam 9 ya pembahasan kita ini. Insya Allah kalau ada masalah-masalah seperti ini tidak ada yang sampai bertanya-tanya, itu tidak ada insya Allah. Biasanya yang sering bertanya itu kalau masalah tauhid, masalah fikih itu biasa tuh. Kenapa? Update terus permasalahannya. Karena fikih itu, terutama fikih itu selalu ada permasalahan-permasalahan baru. Sehingga banyak permasalahan dan itu butuh menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang sifatnya adab ini, kita intinya bagaimana mengamalkannya, itu yang paling inti. Adab itu ya, kita tahu, kita amalkan ya, karena adab ini sangat penting ya. Adab menuntut ilmu ini sangat penting, harus diketahui oleh setiap talibul ilmi ya. Kita lanjutkan sedikit ya, kayaknya tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan saja. Baik, kemudian di sini disebutkan wal hadithul akhar, hadits yang lain. Nabi mengatakan, ya na'ayal Arab, akhu ma akhafu alaikum asyirku wasyahwatul khafiyah. Hadis yang sini Syekh Al-Albani yang menyebutkan ya dalam silsilah beliau. Nabi mengatakan, wahai bangsa Arab, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah pertama kesyirikan. Yang kedua asyahwatul khafi, syahwat yang tersembunyi, kata Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan syahwat tersembunyi? Berkata al-Imam Ibnul Athir ya, qala al-Ibnul Athir rahimahullah, inna syahwatal khafiyata hubbut tila'in nasi alal amal. Kata al-Imam Ibnu Athir, yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi adalah suka dilihat manusia kalau beramal,
suka dilihat manusia kalau beramal. Ini yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi. Manusia rata-rata tuh ingin disanjung dan dipuji. Kan seperti itu tabiatnya manusia. Ya, ingin disanjung, ingin dipuji. Tapi dalam beramal soleh ini hati-hati, tidak boleh. Dan ini termasuk perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kita, yaitu syahwat yang tersembunyi. Yang dimaksud di sini adalah cinta dilihat oleh orang, suka dilihat oleh orang kalau melakukan amal. Dalam artian kalau tidak dicari orang, tidak nama beramal. Nah, ini berbahaya. Kalau tidak dipuji sama orang, tidak mau bergerak. Nah, ini termasuk perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa kita. Kemudian disebutkan di sini, wajaa anil Faruq radhiyallahu anhu annahu ataba Ubayyan 'indama ra'a an-nasa yamshuna khalfah fanaharahu wa zajarahu qailan. Telah datang riwayat dari Al-Faruq. Siapa Al-Faruq ini? Siapa Bapak Ibu? Yang digelar sahabat digelari Al-Faruq siapa? Umar bin Khattab. Telah datang riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengingatkan Ubay bin Ka'ab. Ya, sahabat Ubay. Beliau pernah mengingatkan sahabat Ubay. Ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang berjalan di belakangnya Ubay ini. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat yang pakar dalam masalah Al-Quran kan. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini dia berjalan di depan, di belakang ini banyak orang. Ya, ibaratnya kayak apa ya? Kayak raja misalnya kan, yang paling depan. Nah, di belakang ini banyak orang. Dia paling depan sendiri. Tidak ada di samping kiri kanannya. Dia sendiri di depan. Maka orang-orang berjalan di belakangnya gitu. Maka ketika Umar melihat itu, Umar mengingatkan dia. Ya. Apa kata Umar? Kuffa an hadza. Beliau seraya berkata, hentikan ini. Ya, hentikan ini. Fa in hadza fitnatun lil matbu. Cara seperti ini, satu orang di depan, yang lain di belakang berjalan. Dan ini sesungguhnya kata Umar bin Khattab adalah fitnah bagi orang yang diikuti. Siapa yang diikuti ini? Ubay bin Ka'ab. Wa mudhillatun littabi, dan penghinaan bagi orang yang di belakang. Ya, salah bentuk kehinaan bagi orang yang di belakang. Intinya Umar ini ingin mengingatkan Ubay bin Ka'ab ini jangan sampai nanti ya dia ini terjerumus dalam perkara cinta dilihat oleh orang tatkala apa? Beramal. Supaya hati dia itu tidak terjangkiti cinta popularitas, ya, cinta ketenaran. Kalau kita lihat dari riwayat ini menunjukkan berarti Ubay paling depan sendiri, yang di belakang sahabat-sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan apa? Dikhawatirkan nanti timbul di hatinya Ubay bin Ka'ab ini cinta ketenaran atau popularitas. Maka Umar ingin menghentikan ini. Apakah Umar ini iri? Tidak. Umar ingin menyelamatkan siapa? Ubay ini, supaya jangan sampai masuk di hatinya nanti salah satu penyakit yang berbahaya ini, cinta popularitas. Itu berbahaya. Itu tujuannya. Ya. Ingin menyelamatkan. Ya. Bukan tujuannya iri, tidak. Ya. Umar ini Masya Allah, kalau kita baca sejarahnya luar biasa Umar. Salah seorang sahabat yang sangat wara', zuhud terhadap dunia. Ya. Sangat zuhud dia terhadap dunia, Umar ini. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak pernah terbesit di benak beliau, di pikiran beliau ini adalah seorang raja, tidak. Tapi beliau selalu memposisikan diri beliau itulah sebagai rakyat biasa. Beliau memposisikan diri beliau itu adalah sebagai seorang pembantunya rakyat.
bukan sebagai seorang raja. Padahal beliau seorang apa? Khalifah. Beliau memposisikan diri beliau sama seperti rakyat biasa. Apa contohnya? Ketika musim paceklik, ya, musim paceklik, gagal panen, harga barang pada naik, sehingga kaum muslimin ketika itu tidak bisa makan yang enak-enak di Madinah ketika itu, tidak bisa menikmati daging yang lain sebagainya, susu yang lain sebagainya. Beliau pun menahan diri untuk tidak makan daging dan susu. Bisa tidak kita temukan pemimpin seperti ini sekarang? Tidak bisa. Ya. Makanya Umar itu terkenal sahabat yang sangat luar biasa. Kepemimpinan beliau sangat luar biasa. Beliau sangat bertanggung jawab. Beliau sangat cemas, ya. Sangat takut beliau kepada Allah SWT. Padahal beliau adalah orang yang paling berwatak keras sebelum masuk Islam. Itulah Islam. Islam itu memberikan kelembutan bagi para penganutnya, ya, memberikan kelembutan bagi para penganutnya. Padahal Umar sebelum masuk Islam terkenal orang yang sangat berwatak keras. Tapi ketika hidayah Islam itu hinggap di hatinya, subhanallah, dia menjadi orang yang seolah-olah orang yang paling lembut. Dia itu gampang menangis. Kalau dibacakan ayat Al-Quran beliau sering menangis. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka itu katakan Umar mengingatkan sahabat Ubay ini bukan karena beliau iri, tidak, tapi beliau ingin menyelamatkan sahabat Ubay dari penyakit yang satu ini. Apa penyakitnya? Cinta popularitas, cinta ketenaran. Nah, itu dia. Baik, 5 menit lagi ya. Kita akan bacakan potret salaf. Bagaimana mereka adalah orang yang sangat jauh dari cinta popularitas, ya. Potret salaf, bagaimana mereka adalah orang yang jauh dari cinta popularitas. Wa kana salafu rahimahumullah ab'adan nasi an hubbis syuhrah. Dan dulu para ulama salaf itu adalah orang-orang yang paling jauh dari cinta popularitas ini. Wa minal amthilati ala dzalika, di antara contoh-contoh dari yang demikian itu yang pertama disebutkan ma jaa fi tarjamati Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah. Riwayat yang datang yang menjelaskan tentang biografi Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah. Qala Syu'bah, ya. Syu'bah mengatakan, ya, Syu'bah menceritakan, qala Ayyub, ya. Ayyub berkata, dzukirtu wa la uhibbu an udhkara. Kata Ayyub As-Sukhtiyani, namaku ini sering disebut-sebut sama orang, tapi aku tidak ingin namaku ini selalu disebut-sebut. Subhanallah. Dulu para ulama ini, Bapak Ibu sekalian, belum ada kamera, ya enggak? Belum ada kayak zaman sekarang ada kamera, ya. Ada HP yang canggih misalnya untuk di live kajian misalnya, belum ada dulu. Tapi dulu mereka itu terkenal sampai ke benua-benua yang lain. Dengan tidak adanya kamera pun mereka terkenal. Subhanallah. Kalau zaman sekarang orang terkenal dengan ada apa? Ada live kan? Wah, ini Ustaz Fulan terkenal. Dulu mungkin ini diantara keberkahan ilmu tadi mungkin. Padahal tidak ada kamera, tidak ada HP. Zaman dulu kan tidak ada HP, tidak ada kamera. Tapi nama mereka para ulama itu dikenal di berbagai belahan bumi. Kita ambil satu contoh, kita cukupkan ini ya. Kita ambil satu contoh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau itu terkenal sampai ke benua Eropa, benua Asia ke benua Eropa. Kalau mau ke benua Eropa itu kalau dilihat di peta itu bisa melewati benua Afrika. Padahal tidak ada kamera, tidak ada HP canggih pun tidak ada. Tapi Imam Ahmad itu terkenal sampai ke benua Eropa, sampai ke Andalus. Andalus ini apa, di mana nih letak negaranya? Spanyol. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian.
Sampai di Spanyol nama beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ada orang dari Spanyol itu jalan kaki menuju Baghdad. Di Baghdad kalau salah Imam Ahmad kan, ya, ke benua Asia. Ngapain dia? Belajar hadis sama Imam Ahmad. Coba bayangkan itu. Sampai ke Andalus. Tidak ada menggunakan HP kamera, tapi nama beliau orang tahu. Imam Ahmad sempat kaget nih ketika salah seorang dari Andalusinya yang bernama Baqi bin Makhlad ini, salah seorang ulama hadis dari Andalus, yang dia belajar kepada Imam Ahmad. Ketika ditanya sama Imam Ahmad, engkau dari mana? Kenapa? Imam Ahmad itu kan bisa memprediksi. Ini wajahnya ini tidak familiar di kampungnya kan itu, di sekitar tempat tinggal beliau. Jadi wajar beliau bertanya, asing wajahnya itu. Dari wajah-wajahnya kan orang mirip-miripnya, kayak Indonesia kan mirip kan, rata-rata kan mirip-mirip. Oh ini orang Indonesia, bisa orang memahami. Misalnya orang Cina kan, ini orang Cina, bisa orang memahami. Orang Arab, ini orang Arab, ini model perawakannya, ini model wajah-wajahnya kan gitu. Nah, Imam Ahmad melihat ini beda sendiri. Ternyata dia dari mana? Andalus. Ya. Imam Ahmad bertanya, apakah engkau dari Afrika? Tidak. Ya, baru dia jawab dari Andalus, Spanyol, benua Eropa. Kaget Imam Ahmad rahimahullah. Dan dia ke tempatnya Imam Ahmad itu jalan kaki. Subhanallah. Apa yang tidak dilalui sama dia? Jalan kaki itu kalau kita lihat dari peta, dari Spanyol ke benua Asia itu sekitar 7.000-8.000 kilo. Jalan kaki. Apa yang tidak dilewati sama beliau? Badai, hujan, panas, musim dingin, dilewati semua. Kita hujan dikit tidak datang kajian. Ya kan? Hujan dikit udah datang itu hari hujan. Nah, tidak usah kajian. Lihat mereka para ulama salaf. Jauh mereka itu berjalan. Bukan ratusan kilo, bukan puluhan kilo, ratusan kilo, ribuan kilo. Terkadang disebutkan ulama salaf kita, para salaf kita itu kalau menuntut ilmu terkadang karena dia jalan kaki ya, jarak tempuh jauh, sampai di kampung syekh yang dia tuju tuh syekhnya udah meninggal dunia. Ada yang keadaannya seperti itu. Dia nih dapat kabar di situ ada seorang alim. Ya namanya dia pergi jalan kaki atau paling naik kuda atau naik onta, dan biasanya orang naik onta. Kenapa? Onta itu lebih tangguh untuk jalan ketimbang kuda. Kalau kencang kuda. Tapi kalau untuk ketangguhan perjalanan jauh dari hewannya, dari kendaraan hewan itu onta. Tahu apa rahasianya Pak Bu? Karena onta sekali minum bisa 2 pekan tidak minum. Karena Allah berikan kepada onta itu semacam ada kantong penyimpan air. Minum sekali minum banyak. Itu bekal untuk 1 pekan 2 pekan. Jadi onta ini sangat tangguh untuk berjalan jauh. Dia tidak minum-minum tidak apa-apa berhari-hari. Tapi kalau binatang lain, kuda berlari kencang dia. Tapi kalau sudah haus keok juga kan, ya, tidak tahan lama. Tapi kalau onta itu tahan lama. Makanya Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang onta itu binatang yang unik, memiliki banyak kelebihan. Salah satunya dia bisa bertahan tidak minum berhari-hari. Karena Allah berikan kepada dia satu tempat penyimpanan air, kantong penyimpanan air. Dia bisa minum berhari-hari, itu tidak minum tidak apa-apa. Dia onta itu ya kalau berjalan di gurun pasir dia tidak tenggelam ya. Itu keunikan dia. Banyak kelebihan-kelebihan onta itu Bapak Ibu sekalian. Nah, paling cepat onta kan kita tahu bagaimana jalannya, tunuk-tunuk kan, kan tidak cepat. Nah, terkadang para salaf kita mereka menuntut ilmu,
Dia tahu di sana ada salah seorang yang berilmu. Sampai di sana ternyata sudah meninggal syekhnya. Kita, subhanallah, ya. Tidak perlu harus seperti itu. Ya. Hujan sedikit sudah tidak mau berangkat. Ya. Badai sedikit tidak mau berangkat. Sehingga keberkahan ilmu itu berbeda. Ya. Keberkahannya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak kemudahan, terkadang kita ini semakin malas. Ya. Semakin banyak kemudahan, semakin malas. Ya. Sehingga keberkahan pun berkurang. Ya. Mudah-mudahan ya cukup dulu ya. Ini kalau diteruskan sampai jam 10 pun bisa. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami menyampaikan pesan kami. Tetap kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, tetap kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Batasan menuntut ilmu apa? Meninggal dunia. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia, itulah batasan pensiun menuntut ilmu. Adapun selama kita masih menghirup udara yang dimiliki oleh Allah ini, ya, selama kita masih bisa bernafas, masih menghirup udara, masih bisa bernafas, maka kewajiban menuntut ilmu tetap ada pada diri kita. Baik, kita cukupkan dua ini dulu. Masih ada potretnya belum selesai semua. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada salah dan keliru itu datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.